Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Asep ya, dari Mas Asep yang ditulis di kolom komentar YouTube tentang permasalahan burungnya yang dia itu emosi kalau saat digebrakin pakai kerodong ya teman-teman ya. Jadi istilahnya itu burung itu ada birahi dengan kerodong. Saya ingin bahas ini ya, simak terus. Oke teman-teman, jadi ini pertanyaan dari Mas Asep Tri Indrawanto. Saya bacakan ya. Om mau tanya om, punya aku kok galak sama tangan saat mau ngasih makan. Terus kalau dimainin sama kerodongnya kok malah gacor, tapi nemplok ruji, itu apa over birahi ya om? Oke. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak perlu seharusnya dilakukan menurut saya saat teman-teman memelihara burung murai batu ya, apalagi ini burung untuk dijadikan burung gantangan. Salah satunya seperti mana kita petetin ya, kita goda dengan kerodong ya, kita tepukin pakai sandal biasanya seperti itu, supaya harapannya apa, burung itu dia tidak takut, dia ada respon ya. Nah, ini sebenarnya ini nggak perlu teman-teman ya. Kecenderungan nanti burung kita ya, karena burung kita ini kan ada mental ya, dia berani saat dia tertekan, dia berani untuk melawan. Awalnya seperti itu ya, karena ini tadi akhirnya menjadi suatu kebiasaan ya. Ingat, jinak itu kan bukan sesuatu yang kebetulan ya. Jinak itu kan suatu proses. Ya salah satunya ya seperti mana yang Mas Asep lakukan ini tadi, burungnya itu di sini jelas betul burungnya ini jelas dia jinak. Ya. Dan biasanya burung itu saat burung jinak nih ya, saat kita mau masukkan tangan untuk memberi makan itu ya, burung tuh punya reaksi seperti mana dia mau ngelowo gitu kan ya. Turunkan sayapnya, ngembangkan bulunya. Ada juga yang mungkin sampai dia matuk gitu kan ya. Itu kan jelas kalau itu burung memang burung jinak. Ya. Burung jinak, ada burung yang bisa digantang, ada yang tidak. Sekarang gini. Kalau burung walaupun dia jinak, dia ada jinak dengan manusia, dia mau matuk, dia digebrakin, dia mau bunyi dan sebagainya, itu ada yang bisa digantangkan. Tapi tentu saja teman-teman, kita akan kesulitan melihat ya momentum untuk settingan, biasanya seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah berpengalaman di murai batu dan paling tidak dia itu bisa menjiwai ya burungnya itu tadi, ya tidak ada rasa sulit kan gitu ya. Tapi tentu akan dirasa sulit untuk teman-teman yang belum menjiwai dan menganggap bahwa burungnya ini saat dia gebrakin dengan kerodong, dia petetin, dia intinya dengan cara fisik ya, burung itu ada perlawanan. Di sini teman-teman sudah menggambarkan. Ini kan kalau Mas Asep tadi menanyakan apakah burungnya ini over birahi gitu ya. Jadi pasti ada tebakan-tebakan seperti itu ya. Burung di rumah nih digebrakin, dia keluar suara cililin dan sebagainya ya. Ingat, nah ini untuk burung yang nantinya tidak bisa digantangkan apa? Burung itu seolah-olah di rumah itu sok yes ya kan ya. Dia berani dengan orang, dia gebrakin, dia mutah materi. Tapi saat digantangkan, burung itu cenderung diam. Burung itu seperti bingung gitu kan ya. Karena dia tidak terbiasa, dia tarung itu terbiasa dengan manusia ya, dengan cara fisik kerodong itu tadi, menggunakan fisik entah kerodong entah dipetet dan sebagainya, digebrakin dan sebagainya ya.
Akhirnya apa? Burung itu tidak paham. Seharusnya dia itu tarungnya tidak seperti itu. Seharusnya dia itu tidak harus marah dengan manusia, dia tidak harus marah dengan kerodong, ya. Seharusnya dia itu marah dengan burung saat di gantangan. Gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman ya, khususnya yang memelihara burung murai batu yang memang tujuannya untuk dilombakan. Mulai dari tahap awal ya, tahap awal trotolan, saya kan sudah ingatkan bahwa jangan sampai ya burung kita yang tadinya giras akhirnya terlalu jinak. Atau teman-teman membeli trotolan yang sudah jinak. Gitu ya. Hindari untuk hal-hal seperti itu ya. Dan untuk trotolan yang belum terlanjur jinak, ingat ya, trotolan itu walaupun gesitnya kayak pesawat jet, ya kan, wah begini. Saya kan ada trotol ya, saya katakan ada trotolan yang dari Mas Tarmin BF ya, belum saya review dengan jelas karena memang burung masih usia muda, 1,5 bulan, dia gesit. Ya sudah, saya tidak ada upaya untuk menjinakkan dia karena saya paham betul burung itu nantinya bertambahnya usia ya. Apalagi nanti saat dia sudah mutasi, itu saya pastikan kok burung itu akan lebih mapan nantinya. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum paham, teman-teman yang mau baru aja masih memelihara burung murai batu dari trotolan ini baru-baru ini aja gitu ya. Ya itu tadi, usahakan hindarkan saja burung murai batu trotolan itu jinak. Dan kalaupun teman-teman punya murai batu yang giras, nggak usah pusing ya. Karena itu nanti dengan seiring waktu burung itu akan sedikit, enaknya ngomong sedikit jinak lah ya. Atau dia lebih mapan nantinya. Gitu ya. Ini yang dapat menghindarkan gitu ya. Dari hal-hal ya permasalahan seperti mana Mas Asep ini tadi. Gitu ya. Burung yang akhirnya terlalu jinak dan dia itu ada birahi dengan manusia. Istilahnya di sini karena dia main kerodong, kita itu birahi dengan kerodong. Burung itu kalau waktu di kerodong, kalau udah seperti itu ya, burung jinak yang seperti itu, waktu digebrak dengan kerodong, itu dia pasti akan ngeplay tuh. Ngeplay terus dengar-dengar dia nembak. Dengar-dengar nembak itu. Dia liatin kerodong itu begitu. Itu ya, itulah yang biasanya disebut namanya birahi kerodong. Dan yang bikin apa ya? Jadi ada dulu ini aku pernah gini. Ini sedikit cerita ya. Ada orang ya, dia dengan bangganya ya menunjukkan burungnya saat digebrakin dengan kerodong. Wah, burungnya mutah materi dan burung saya gimana nih? Burung saya ini vektor kan begini begitu. Ya saya enak kok ngomongnya. Iya, burung kamu gebrakin seperti itu. Kelihatan dia Victor tapi di rumah gitu loh ya. Dia akan marah, dia birahi itu dengan kerodong itu tadi gitu. Ya. Ini bukan karena faktor over birahi, bukan. Ini karena faktor kebiasaan. Dan burung itu memang dididik seperti itu ya. Dididik supaya burung itu ada marah saat kita lakukan kontak fisik dengan burung itu. Nah, gitu kan, wah nembak-nembak, gantang, diem aja burungnya, plonga-plongo, nggak ngerti, gitu kan ya, apa ini, kan nggak biasa ini, gitu kan. Nah kebanyakan seperti itu, gitu ya, kebanyakan seperti itu. Maka teman-teman ya, kalau memang burung teman-teman sudah terlanjur nih, ya saat kita deketin, saat kita mau pegang sangkarnya dia ada bunyi, gitu ya, ini kan kecenderungan burung itu kan jinak, ya. Jangan sampai kebablasan. Nah, mulai hari ini kita putus tuh untuk ukuran dia itu merasa bahwa kita apa ya supaya burung itu tidak birahi dengan manusia ya. Kita mulai nih, langkah awal kita apa? Jangan memberikan perhatian berlebih pada burung itu. Contoh nih saat kita beri makan, kalau kita memang sedikit upaya, ya jangan digebrakin sebenarnya ya. Kalau digebrakin mungkin dia akan stres saat itu. Tapi kalau dia tuh mentalnya bagus, malah kecenderungan burung-burung seperti ini tuh mentalnya bagus. Ya. Kalau dia tuh mentalnya bagus, dia berangsur nanti pulih dia gitu lagi. Nah, bagaimana nih? Ya.
cara-cara atau trik ini sepele sebenarnya teman-teman, tapi ini butuh konsisten. Contoh nih, saat kita memberi pakan ini pada burung, kan burung juga nggak tiap hari mandi, ya. Contoh nih, kita memberikan makan saat ya ritual kita mandikan burung, itu kan kita bersihkan kandang, kita berikan langsung. Jadi burung itu tidak ada melihat saat kita berikan makan, ya, atau berikan EF itu tadi. Tapi kan burung ini kan tiap hari tidak mandi, ya, permasalahan seperti itu. Nah, ya teman-teman, bisa di burung itu asal mau masuk ke dalam umbaran, untuk burung yang mau mandi dalam umbaran. Kalau tidak seperti itu ya, teman-teman bisa lakukan dengan cara beri aja kantong kresek warna hitam, ya. Jangkrik itu kita udah ketaruh di situ dan kita masuk dengan kantong kresek warna hitam itu tadi. Gitu ya. Nah, ini ada burung, tapi kebanyakan burung ini akan rasa takut dia. Dia nanti takut dengan dengan plastik hitam. Tapi ingat, kalau nanti burungnya sudah tidak takut, ya, teman-teman silahkan cari botol aqua, ya, air mineral, taruhlah botol, teman-teman, ini botol ya, kasih aja kelereng atau kasih aja batu kerikil, ya. Saat teman-teman dekatin burung itu, teman-teman udah bawa nih, ya. Kasih pakan itu, kelihatan burung mau mendekat, ini jatuhkan. Jadi ada timbul suara itu tadi, akhirnya burung kaget. Itu kalau teman-teman lakukan terus-menerus, ingat ya, karena ini kan burung sudah jelas permasalahannya jinak. Dan jinak itu bukan sesuatu kebetulan. Jinak itu proses panjang. Jadi untuk menghilangkan itu tadi, bukan berarti kita menghilangkan si jinaknya itu tadi, tapi bagaimana mendidik burung itu supaya burung itu tidak ketergantungan dengan manusia. Gitu ya. Mungkin akan kesulitan untuk burung jinak, ya, karena ini suatu proses panjang, ya. Jadi ini semua butuh proses. Nggak mungkin ini kapan sampai kapan, ya, sampai burung itu nantinya tidak ketergantungan dengan manusia. Paling tidak nantinya burung itu saat kita gantangkan, burung itu mau kerja, gitu ya. Tidak seperti sebelumnya, dia mau kerja asal kita godain dulu, gitu ya. Dan ingat ya teman-teman, walaupun burung-burung seperti ini bisa kita gantangkan dengan tetap, ya, metodenya rawatan tetap dengan membiasakan dengan digebrakin kerodong dan sebagainya. Tapi ingat teman-teman, ini tidak semuanya burung bisa digantangkan. Walaupun ada burung yang seperti ini digantangkan bisa. Yaitu tadi, kembali lagi, apakah kita bisa memahami burung kita, ya, kapan momentum yang pas dalam settingan dia untuk burung kita ini tadi, ya, pasnya di mana untuk momentum birahi ini tadi, ya, dia dapat birahi, menjaga birahinya dan sebagainya. Ini intinya settingan kita ini udah pas, gitu. Maka kalau kita udah bisa memahami burung kita dan kita bisa menempatkan settingan yang pas untuk burung kita, ya mungkin kita tidak ada kesulitan untuk menggantangkan burung itu. Tapi sayangnya nanti kalau teman-teman yang mungkin yang belum bisa untuk memahami burungnya itu tadi, akan kesulitan, pasti kesulitan. Karena apa? Patokannya itu burung gacor, burung nembak materi, burung, pokoknya yes lah burung itu saat di rumah, gitu ya. Di rumah itu kayak, wah, istimewa. Digantangin diem aja gitu ya. Bingung dia. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ini untuk kasusnya Mas Asep ini ya. Burung ini bukan over birahi, tapi burung ini pengertiannya karena terlalu jinak. Dan sudah saja untuk mulai saat ini, burungnya nggak usah digoda dengan cara-cara seperti itu. Nggak usah dengan kontak fisik ya. Jangan mendidik burung itu untuk dia itu tarung dengan hal-hal yang ya kerodong lah, petet lah, dengan kita gitu ya. Kalau kita deketin burung itu seolah-olah gitu. Tapi kecenderungan saat nanti digantangkan dia nggak tahu apa-apa. Ya inilah yang diistilahkan oleh pemain-pemain itu yang dikatakan dia birahi dengan kerodong dan juga birahi dengan manusia. Gitu ya. Untuk menyelesaikan permasalahan burung seperti ini, ya itu tadi. Treatment yang kita lakukan kepada burung kita intinya ya supaya burung itu beranggapan bahwa kita tidak ada perhatian lebih pada burung itu lagi. Jadi karena ini memang suatu sifat ya yang
tadinya dibentuk mulai lama, sejak lama ya, karena memang itu tadi yang namanya jinak itu bukan suatu kebetulan, tapi jinak itu proses panjang akhirnya membentuk suatu karakter. Dan supaya burung itu tidak jinak ya dengan manusia, ya mungkin kalau untuk reaksinya tetap ada, tapi paling tidak burung jinak pun harus kita upayakan untuk bisa kegantangan dengan cara apa? Ya itu tadi, jangan memberikan perhatian berlebih pada burung itu, dan coba didik burung itu untuk tidak birahi dengan kita, dan didik burung itu untuk bisa bertarung dengan burung saat digantangan. Karena seharusnya memang dia itu bertarung dengan burung, bukan bertarung dengan kerodong. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silakan telepon saya. Sukses selalu.